Oke, sekarang ini nih kalau bicara soal angkatan laut yang sedang repot itu tentu langsung mengaitkan satu nama penting yang memegang kendali dalam keputusan. Dia adalah Fleet Admiral Sakazuki no Akainu. Sayangnya dia memimpin ini di era yang kacau. Bahkan dia sendiri mengatakan pesan penting itu. Manuver seperti apa yang coba Akainu terapkan dalam era kepemimpinannya di dunia yang jauh seperti ini? Era Yonko baru, era kelompok yang malah ingin memburu angkatan laut, serta era di mana pasukan marinir kekurangan kekuatan tempurnya. Langkah seperti apa yang akan dilakukan oleh Akainu? Nah, kita menganggap di sini kepanikan Akainu itu disebabkan dari berbagai hal. Namun meskipun dia panik, ketenangannya tetaplah kunci dari peran besar angkatan laut. Bahkan di kondisi seperti itu, ia tetap menggunakan kepala dingin menolak rencana Kizaru untuk pergi ke Wano Kuni membereskan kekacauan dahulu. Menurutnya, Wano Kuni tetaplah bukan otoritas penuh pemerintahan dunia dan marinir. Itulah kenapa Ryokugyu kesana pun itu pun juga tidak resmi atas perintah dari Akainu sendiri. Di era yang kacau ini sangat menarik melihat strategi berperang sang anjing merah itu, Sakazuki no Akainu. Kita mulai. Hai guys, welcome back to the RTV channel. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai kepemimpinan Akainu di era yang kacau, manuver yang dinantikan dari sang Fleet Admiral yang siap menyerang balik. Oke, biar nggak salah persepsi silahkan simak sampai akhir ya. Jangan lupa klik lonceng subscribe-nya biar nggak ketinggalan informasi, dan follow Instagram official kita DRTV Mediatif yang berisikan konten pop culture dan juga merchandise-nya. Oke, kita lanjutkan perjalanan. Nah, kalian dengarkan ini. Kepanikan Akainu ini diketahui dari chapter 1054 yang lalu itu. Situasi sedang chaos dan berada dalam diskusi serius markas besar angkatan laut, dunia baru. Mereka para anggota ini bilang seperti ini: kita tak boleh membiarkan pasukan revolusioner begitu saja, Akainu-san. Keadaan sudah sangat-sangat kacau. Lalu Akainu meresponnya, aku tahu itu, tapi kita sudah tak punya sisa angkatan laut yang bisa dikerahkan. Yang mereka panggil Kaisar Api Sabu itu, dia bahkan menjadi idola besar di seluruh dunia saat ini. Bahkan para admiral kala itu tak bisa berbuat banyak karena mereka bertarung di Holy Land. Tetapi itu juga jangan buat alasan untuk kegagalan mereka. Aku sendiri juga yakin Alabasta sedang kacau. Semakin besar legenda Sabu itu, bisa dibilang pengaruhnya juga akan lebih besar dari Dragon sang revolusioner sendiri. Ketambahan sekarang ini Kaisar Bajak Laut sudah berubah setelah tumbangnya Kaido dan juga Big Mom. Kita sendiri bahkan mendapatkan bounty dari si sialan Bagi dan kelompoknya itu. Sekarang ini aku benar-benar menjadi Fleet Admiral di era yang kacau. Tapi tak peduli mereka menyerang dari mana, sebentar lagi kita akan serang balik mereka dari segala arah. Ya, itu tadi adalah kondisi sekarang di angkatan laut dari pernyataan seorang Fleet Admiral Sakazuki no Akainu. Oke, membahas Akainu ini menarik loh. Secara psikologis dia itu sekarang dalam masa tertekan di dunia yang kacau ini, dan semua keputusan tertuju dengan tertumpuk kepadanya. Dia yang biasanya sangat tenang dan matang itu di hadapan pilihan-pilihan berat harus menghadapi kelompok mana dulu. Tetapi dalam hal ini meskipun ia panik, nyatanya Akainu sendiri masih bisa mengontrol dirinya nih. Tidak mengizinkan Kizaru pergi ataupun membuat kesalahan dalam membiarkan angkatan laut terlibat perang di Wano Kuni. Pengecualian itu Green Bull karena dia berangkat sendirian tanpa sepengetahuan Akainu secara resmi setelah kejadian di Holy Land. Nah, dari sini dikotomi kendali dan self decision Akainu itu memang bisa diakui jempol sih. Dia memang tipikal pemimpin otoriter nih yang suka mengendalikan situasi, tapi di sisi lain ia tepat nih kapan harus benar-benar menunggu dan kapan waktunya bergerak. Nah, kemarin kita sudah ngebahas tentang Bagi yang mengincar angkatan laut. Kita menyelipkan beberapa agenda yang sedang direncanakan oleh Akainu sendiri. Kenapa? Sedikit kita beralih ke markas besar angkatan laut dahulu nih. Di sana kemungkinan sedang terjadi rapat besar. Orang seperti Kizaru dan Akainu serta para anggota lain sedang membicarakan organisasi Bagi, Yonko dan para pasukan revolusioner. Di sana mereka pun juga sadar jika Crossguild memberikan daftar bounty kepada para member angkatan laut, Vice Admiral, Admiral dan juga Fleet Admiral. Akainu sendiri adalah daftar tertinggi incaran mereka. Nah, setelah tibanya Green Bull ke ruang rapat tersebut nih, tentu ia akan membicarakan kondisi Wano Kuni yang membuat Akainu geram karena tanpa sepengetahuannya, namun ia juga jadi bisa membuat keputusan mana dahulu yang harus diserang balik berdasarkan informasi dari Green Bull. Analisis Akainu pasti akan mengarah ke 4 Yonko dunia baru sebelum para pasukan revolusioner. Pertama adalah kelompok Akagami.
Nah, Angkatan Laut pasti sudah menilai anggota kelompok Yonko ini begitu superior nih dan paling mengkhawatirkan jika melakukan pertempuran. Mereka beranggotakan skuad yang merata, ketambahan Sang sendiri juga menunjukkan eksistensi haki powerfulnya kepada Aramaki. Mereka pasti juga berpikiran jika Akagami masih memiliki kru inti rahasia yang mereka sendiri belum mengetahui kekuatannya. Jadi pilihan terburuk jika mulainya dengan melawan Akagami. Tapi kalau mau mencobanya harus dengan kekuatan penuh dengan berbagai armada tempur. Kedua jika itu adalah Kurohige. Mereka pasti tahu pula nih, mereka memiliki setidaknya 10 komandan tempur dan mereka juga tahu salah satu anggota mereka adalah rekan lama Angkatan Laut Sang Admiral masa lalu Kusano Aokiji. Dibandingkan dengan Sang, sepertinya anggota mereka itu malah lebih barbar lagi. Masih ada nama Zilly of the Rain dan juga beberapa anggota jebolan Impel Down, salah satunya adalah Katrina Devon. Nah, sama seperti Sang nih, ini adalah kelompok bajak laut yang cukup buruk nih jika Angkatan Laut ingin bertarung menghadapinya. Yang ketiga adalah kubu Mugiwara. Memang sekarang tengah naik daun mereka itu, bahkan Luffy sendiri sudah bisa masuk ke tahap awakening nikah buaya iblisnya sendiri. Dari semua armada, Luffy juga mendapat tambahan dari para samurai, dan meskipun tidak barbar Akagami atau bahkan seperti Kurohige nih, tetapi menghadapi Luffy yang sekarang ini tentu bukan pilihan yang bijak. Apalagi mereka sudah membuktikan kekuatan dengan menumbangkan seorang Yonko monster seperti Kaido. Pasti mereka juga sudah tahu jika ada ketambahan kekuatan dari Mugiwara Pirate sendiri nih, dengan prediksi orang bernama Yamato yang mirip kekuatannya dengan Kaido itu. Nah, dia itu kemungkinan besar akan jadi bagian dari kelompok Mugiwara berdasarkan informasi dari agen CP0. Dan yang terakhir adalah Kapten Buggy. Dari keempat Yonko, inilah yang mungkin dibicarakan lebih serius kepada anggota jika kelompok organisasi Yonko Buggy yang paling mengacaukan dan mengganggu pikiran Angkatan Laut. Karena kelompok ini yang mulai menyalakan api peperangan dengan Angkatan Laut dengan cara memberikan bounty kepada Vice Admiral, Admiral, dan juga Fleet Admiral. Jika menelisik lebih jauh lagi nih, anggota Buggy memang memiliki banyak pasukan yang begitu loyal kepadanya. Bahkan beberapa di antaranya adalah para mantan tahanan Impel Down. Mereka benar-benar mempertimbangkan di antara ancaman itu adalah Sir Crocodile dan juga Takanome yang sangat kuat itu dan berpengalaman sebagai duo dinamit dalam kelompok Buggy yang siap meledak. Tetapi dari semua Yonko, inilah target yang bisa mereka coba terlebih dahulu. Selain keempat ancaman itu, sebenarnya Angkatan Laut pun juga masih terus mempertimbangkan nih untuk melakukan serangan balik kepada para pihak revolusioner. Apalagi dengan apa yang dibuat oleh Sabu kepada para otoritas Angkatan Laut itu, Akainu pasti sudah memikirkan jauh-jauh hari lagi. Bisa jadi ia memulai sebuah rencana serangan baliknya itu karena markas besar Angkatan Laut sudah kembali dengan kekuatan penuh mereka. Bisa jadi ia menyerang Revolutionary Army dahulu dengan menargetkan Sabu, atau ia membuat keputusan dengan menghabisi Buggy dan para anggotanya sendiri. Meskipun mereka sadar di sana ada dua mantan sisi bukan berpengalaman seperti Crocodile dan juga Takanome Mihao. Kita di sini malah penasaran apa yang akan dikerjakan oleh Crocodile nih. Apakah Cross Guild itu memang benar-benar Buggy yang mendirikannya? Kita sendiri masih berpikiran sampai sekarang itu adalah Crocodile, Nah, dengan jiwa yang memiliki ideologi absolut itu, Akainu pasti benar-benar berambisi bisa mengalahkan mereka satu persatu. Lalu bagaimana cara Akainu ini bisa melakukan serangan balik nih? Bagaimana caranya kira-kira? Untuk detail strateginya seperti apa kita juga belum tahu, tetapi dari data dan pengalaman di masa lalu, cara yang dilakukan Akainu ini biasanya mengejutkan. Kalian masih ingat nggak kejadian kekalahan Shirohige dahulu? Itu tak lain karena kuncinya Akainu sendiri. Siasat Akainu membuat psikologis member Shirohige sempat kena mental tuh. Kejadian itu adalah ketika Shirohige tersusul oleh anak buahnya sendiri bernama Squad. Squad sendiri adalah bajak laut yang sempat berkhianat kepada Shirohige di Marineford. Bahkan dia yang melakukan penelusuran itu dan membuat Marco Phoenix marah besar tuh. Ini yang membuat Shirohige menjadi lemah karena terluka sebelum bertarung penuh dan ditambah fisiknya juga sudah menurun kala itu. Dia melakukan hal itu karena telah dihasut oleh Akainu. Siapa lagi kalau bukan dia? Dan semua itu terjadi karena Akainu adalah seorang diplomasi yang bisa mempengaruhi lawannya dari pikiran-pikiran itu. Bahkan jika kita ingat Porgas di Edge juga termakan dari perkataan Akainu yang menyebabkan dia gugur. Nah, secara mempengaruhi mental dan psikis, Akainu itu memang juaranya nih. Mungkin nih kalau di dunia nyata anggap saja Akainu itu sudah membaca buku Seni Mempengaruhi Orang Lain. Canda guys. Makanya ia dengan tepat bisa mempengaruhi psikis lawan dan merugikan mereka nih. Semua itu mungkin bisa Akainu lakukan sekarang ini. Namun entah targetnya siapa belum ada yang tahu sampai sekarang. Yang jelas dia dengan jujur mengatakan sekarang ini kondisinya berada dalam era yang kacau dan dunia yang berantakan tatanannya. Tetapi dia tak gentar nih. Mereka hanya menunggu dan sudah siap melakukan serangan-serangan balik. Nah, kuatnya Akainu ini sudah terbukti. Dia tak langsung sekarat setelah menerima banyak serangan Shirohige kala itu, dan orang ini benar-benar ditakuti oleh bajak laut sekalipun. Sama seperti perkataannya yang sering kita dengar dahulu nih. Kalian dengar, betapa sialnya kau bertemu denganku. Aku pasti tak akan pernah meninggalkan jejak sedikit pun. Bahkan jika kalian memberikan segalanya, aku akan membakarmu sampai kering dalam sekejap. Lihatlah dan rasakan bagaimana sentuhan magma ini.
Tak ada yang bisa berdiri di hadapan kekuatanku. Ini adalah keadilan mutlak yang ditemukan sepanjang zaman. Aku Akainu dan bersiaplah kalian, kita akan segera menyerang balik. Ya, that's really interesting guys. He is the man Fleet Admiral Sakazuki Akainu. So itulah tadi beberapa asumsi tentang manuver Fleet Admiral Akainu sendiri. Berdasarkan informasi chapter dari kepanikannya saat itu, dia benar-benar pemimpin di era yang kacau. Jangan lupa kasih saran di kolom komentar dan subscribe channel ini. Semoga ceritanya itu memberikan informasi dalam tiap pembahasan animenya. Thank you telah menonton DR TV and we'll be come back.